Silakan Pak Sehat. Semua yang besar dan indah ada di dalam Allah. Tidak ada keindahan atau keagungan di luar Dia. Hai engkau, orang-orang bijak di dunia ini. Dan hai engkau, orang-orang besar, ketahuilah bahwa keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah. Oh, betapa aku heran bahwa sejumlah orang menipu dirinya sendiri dengan berkata, tidak ada kekekalan. Baik, terima kasih. Nah, di sini yang saya kasih warna merah, keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah. Dan Faustina mengatakan tidak ada keindahan atau keagungan di luar Tuhan. Ya, jadi mari teman-teman kita fokus kepada Tuhan yang begitu sempurna, begitu luar biasa telah mengasihi kita. Ya, kasih yang sempurna itu adalah kasih yang Yesus berikan kepada kita. Sampai memberikan segala-galanya, jiwa dan raganya, sampai rela mati di kayu salib. Kalau kita hubungan suami istri, kau bikin, saya jamin, saya yakin belum ada penelitian atau pembuktian bahwa cinta suami dan istri betul-betul sampai 100%. Saya rasa belum. Ya. Mungkin sekitar 70 atau 80%. Artinya apa? Ego kita masih ada. Kalau kita benar-benar mencintai seseorang dengan 100%, itu ego kita sudah tidak ada lagi. Ya. Tapi rasa-rasanya Anda dan saya masih sama-sama menjadi manusia ya, yang masih harus berjuang untuk meningkatkan kualitas cinta kita terhadap Tuhan. Ya, oke. Baik, Ibu Maria, tolong bacakan. Malam ini, ketika aku mendengar nada selamat malam kepada Kudus Yesusku dari radio, tiba-tiba rohku melesat ke pangkuan Allah yang misterius, dan aku tahu apa yang memberikan keagungan kepada suatu jiwa dan apa yang sungguh berarti bagi Allah. Kasih, dan sekali lagi kasih. Aku tahu bagaimana semua yang ada dipenuhi dengan Allah, dan bagaimana kasih Allah seperti itu membanjiri jiwaku, sehingga aku tidak mampu melukiskannya. Ya, terima kasih. Ini sekali lagi teman-teman, tadi di 992, sekarang diulang di 997. Kalimat yang sama, kasih, dan sekali lagi kasih. Maka saya kasih tinta merah. Itu penting buat kita, mengingatkan kita bahwa kasih itu suatu hal yang utama dan sangat amat penting, ya. Lalu Faustina mengatakan, aku tahu bagaimana semua yang ada dipenuhi dengan Allah, dan bagaimana kasih Allah seperti itu membanjiri jiwaku, sehingga aku tidak mampu melukiskannya. Faustina merasakan betapa Allah mencintainya sampai dia tidak bisa melukiskan dengan kata-kata, ya, tapi dia bisa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Baik, kita lanjutkan. Baik, Bu Maria. Aku tahu bagaimana semua yang ada dipenuhi dengan Allah, dan bagaimana kasih Allah seperti itu membanjiri jiwaku, sehingga aku tidak mampu melukiskannya. Berbahagialah jiwa yang mengetahui bagaimana mengasihi tanpa syarat, karena disinilah letak keagungannya. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, Faustina menuliskan berbahagialah jiwa yang mengetahui bagaimana mengasihi tanpa syarat. Ya. Karena Yesus mencintai kita juga tanpa syarat. Tapi seringkali kita, atau seringkali saya juga menyadari bahwa saya itu masih mencintai Tuhan dengan syarat. Tuhan, saya mau melayani Engkau lebih sungguh lagi
doa saya ini dikabulkan. Tuhan, saya mau menjadi pelayan-Mu kalau saya disembuhkan dari sakit ini. Tuhan, saya mau lebih lagi mencintai-Mu kalau. Banyak sekali syaratnya. Nah, maka Faustina mengatakan, berbahagialah jiwa yang tahu mencintai Allah tanpa syarat. Mencintai tanpa syarat itu dengan kata lain, tulus hati. Ya kan? Oke, mari kita baca nomor berikutnya 1121 ya. Ibu Erni, boleh saya minta tolong bacakan? Mai 1937, kenaikan Tuhan. Sejak pagi bulan ini, jiwaku telah disentuh oleh Allah. Sesudah komuni kudus, aku menyatukan diri sejenak dengan Bapa Surgawi. Jiwaku terserap ke dalam lubuk cinta yang menyala-nyala. Aku mengerti bahwa tidak ada karya-karya lahiriah yang dapat dibandingkan dengan cinta Allah yang murni. Aku melihat sukacita Sang Sabda yang menjelma, dan aku dibenamkan dalam Tritunggal Ilahi. Ketika aku kembali sadar, kerinduan memenuhi jiwaku, dan aku ingin sekali bersatu dengan Allah. Cinta yang sedemikian bergelora terhadap Bapa Surgawi menyelubungi diriku, sehingga aku menyebut hari ini sebagai suatu ekstase cinta yang tak tersela seluruh alam, seperti satu tetes kecil dibandingkan dengan Allah. Baik, terima kasih. Teman-teman, kita perhatikan bahwa bagaimana Faustina sungguh-sungguh mencintai Allah. Dia merasakan bersatu dengan Allah, ya. Maka Faustina menuliskan begini, ketika aku kembali sadar, kerinduanku memenuhi jiwaku, dan aku ingin sekali bersatu dengan Allah. Faustina bisa merasakan bagaimana relasi yang sangat amat pribadi dengan Allah, ya. Maka dia muncul suatu kerinduan. Nah, kalau boleh saya katakan dengan kata-kata bahasa kita, Faustina jatuh cinta banget, kegila-gilaan sama Yesus, gitu, ya. Maka dikatakan juga cinta yang sedemikian bergelora. Nah, orang kalau jatuh cinta kan jatuh cinta sejuta rasanya, Mbak. Itu seperti itu gambarannya, ya. Faustina begitu mencintai, muncul cinta yang luar biasa sampai dikatakan bahwa seluruh, ya, menyelubungi diriku, sehingga menyebut hari ini sebagai suatu ekstase cinta. Dia mabok cinta, tapi bukan cinta sembarangan, bukan cinta murahan, tetapi Faustina mengalami cinta yang murni kepada Allah, ya. Oke, lanjut. Bu Erni, mohon di-unmute. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan ketika Allah membuat aku memahami secara batin bahwa setiap denyut jantungku menyenangkan Dia, dan ketika Ia menunjukkan kepadaku bahwa Ia mengasihi aku secara istimewa. Dengan keyakinan batin yang kuat ini, Allah meyakinkan aku tentang kasih-Nya terhadap aku, dan tentang betapa jiwaku menyenangkan Dia. Keyakinan batin yang kuat ini membawa damai yang mendalam kepada jiwaku. Sepanjang seluruh hari, aku tak mampu menikmati makanan apapun. Aku merasa dipenuhi oleh cinta. Oke, ya. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana Faustina merasakan hubungan cinta yang sangat istimewa, yang luar biasa menurut saya.
kita bisa menggambarkan ini Faustina ini lagi jatuh cinta berat pada Yesus ya. Jatuh cintanya tuh luar biasa, mengagumi luar biasa, dan dia merasakan balasan cinta Tuhan juga luar biasa kepadanya. Maka dikatakan setiap denyut jantungku menyenangkan dia, ya. Dan ketika ia menunjukkan kepadaku bahwa ia mengasihi aku secara istimewa. Jadi ini gayung bersambut. Ini cinta dari kedua belah pihak bersatu, ya. Nah, ini baru yang dikatakan jatuh cinta yang luar biasa, yang sempurna. Hubungan kita dengan pasangan kita, ya, suami atau istri kita, itu kan juga begitu gayung bersambut. Kalau cuman cinta yang bertepuk sebelah tangan kan nggak enak kan? Tidak merasakan, dua-duanya tidak merasakan saling cinta. Tapi di sini digambarkan bahwa setiap denyut jantung Faustina itu menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena Faustina sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan tulus hati. Nah, lalu di sini dengan keyakinan yang kuat, Allah meyakinkan aku tentang kasih-Nya terhadap aku dan tentang betapa jiwaku menyenangkan Dia. Jadi teman-teman, kita belajar dari Faustina ini bahwa yang penting bagaimana kita bisa menyenangkan Allah, itu kuncinya adalah mencintai Dia dengan segenap hati. Mencintai Dia dengan tulus hati, ya, dengan cinta yang murni. Jangan pakai embel-embel apapun. Oke. Nah, ya, ini sekarang saya bacakan aja singkat karena waktu saya sudah hampir habis. Satu hal yang akan bertahan adalah cinta akan Dikau ya Tuhan. Ya. Segala sesuatu dalam pembuangan ini akan berakhir. Penderitaan, kegersangan jiwa akan berakhir. Meskipun ia hidup dalam sakratul maut yang kekal, kalau Allah menyertainya, tidak satu pun dapat menggoyahkannya. Jadi, biar bumi akan berlalu, ya, semuanya akan hilang, semuanya akan hancur, tetapi cinta kepada Tuhan tidak pernah bisa dihilangkan oleh apapun juga. Jadi, don't worry, be happy teman-teman. Mari kita belajar untuk terus-menerus mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Baik, ini mungkin penutup kasih terhadap Tuhan. Penutup kasih terhadap Tuhan dari BJH 292. Apabila satu jiwa mencintai Allah dengan tulus, ia tidak boleh takut akan suatu pun dalam kehidupan rohani. Artinya apa teman-teman? Bahwa untuk mencintai Tuhan itu ternyata godaannya banyak banget, halangannya banyak banget, ya toh? Faustina menggambarkan bagaimana setiap kali dia mau lebih lagi mencintai Tuhan, itu dia harus mengalami perjuangan yang luar biasa. Dia harus rela berkorban. Itu tuntutan. Cinta tanpa pengorbanan itu adalah gombal. Namanya menggombal, ya kan? Rayuan yang gombal, ya kan? Hanya lip sync aja, hanya mulut saja. I love you, I love you, I love you. Tapi begitu pun dituntut untuk membuktikan cintanya, lari terbirit-birit. Nah, jadi Faustina mengatakan, mencintai Allah dengan tulus itu tidak boleh takut, tidak boleh mundur, walaupun mengalami godaan-godaan. Kita seringkali diberi ujian, diberi tantangan. Apakah kita sungguh mencintai Tuhan? Ya kan? Mencintai Tuhan tadi dikatakan dengan memberikan segala sesuatu. Memberikan waktu dengan seperti ini, komitmen seperti ini. Hal yang kecil aja, saya kasih contoh. Setiap hari Kamis, jam 4 sampai jam 6 sore, kita berkumpul bersama untuk sama-sama belajar, menggali, mengenal lebih dalam, menumbuhkan iman kita. Kita melatih rohani kita, jiwa kita untuk semakin mencintai Tuhan. Tapi tuntutannya adalah pengorbanan. Emang gampang? Enggak juga kan? Teman-teman bisa merasakan jam 4 sore gitu loh waktu Jakarta. Ya ampun Far, saya sering dapat WA begitu ya, atau telepon dari teman. Lu itu ya, kok cari waktu kok jam 4 sore gitu loh. Itu jamnya orang masih ngantuk, masih tidur.
Oh, ibu-ibu bilang masih sibuk, sebentar lagi mesti harus masuk dapur mempersiapkan makan untuk malam, bla 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 bla. Bapak-bapaknya juga bilang, saya belum pulang dari kantor kalau jam 4. Nah, tapi buat saya itu adalah tantangan, itu adalah ujian. Par, kamu mau tetap ikutin jam 4 atau mau rubah jamnya? Tapi karena sejak awal kami komitmen, sejak adanya COVID ini, kita membuat Zoom seperti ini, kita sepakati jam 4 sore. Hal yang sudah disepakati jangan dilanggar. Karena kalau kesepakatan dilanggar itu artinya kita apa? Mengkhianati. Nah, ini bukti pengorbanan kita untuk membuktikan, untuk melatih diri kita mencintai Tuhan. Dengan tindakan yang sangat kecil, memberikan waktu 1 minggu hanya 1 kali, hari Kamis jam 4 sampai jam 6 sore, kita sama-sama belajar meningkatkan imunitas kita. Imunitas kita apa? Kasih akan Allah. Karena begitu kita mempunyai kasih, segala sesuatu dikalahkan. Itu satu poin, kita belajar tentang bagaimana kita dituntut wajib untuk mencintai Allah, karena ini adalah hukum. Maka di dalam Markus tadi yang kita baca, hukum. Kalau yang namanya hukum itu kan wajib. Itu wajiban yang harus kita jalani. Selama kita menjadi pengikut Kristus, kita harus mencintai Allah dengan segenap hati. Nah, hukum yang kedua tadi adalah mencintai sesama. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Baik, sekarang kita lihat kasih akan sesama. Dari buku harian 241, ya, kita lihat kasih akan sesama. Faustina menuliskan, ini pengalaman pribadi Faustina dan ini situasi Faustina di dalam biara. Yang pertama, dia membuat rincian, poin-poin. Mencintai sesama itu seperti apa toh? Nah, kira-kira begitu ya. Dan Faustina menuliskan, yang pertama, selalu siap melayani para suster. Siap melayani. Tadi Pak Asehan dalam pembukaannya mengatakan bahwa Pak Asehan belajar melayani di grup ini. Mulai belajar mengenal melayani. Teman-teman, bukankah kita juga diutus untuk saling melayani? Karena apa? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Coba, tanpa bantuan orang lain, mana kita bisa? Tidak bisa. Karena apa? Karena keterbatasan kita. Tidak ada manusia yang bisa segala-galanya. Gak ada. Maka itu, setiap manusia itu harus hidup berdampingan dan saling melayani. Betul ya? Kita nggak bisa potong rambut sendiri. Kita perlu salon. Nah, ya kan? Kita nggak bisa nambal gigi sendiri. Perlu dokter gigi. Begitu kan ya? Jadi itu jelas. Selalu siap melayani. Begitu teman-teman. Yang kedua, jangan membicarakan orang-orang yang tidak hadir. Dan belalah nama baik sesama. Jangan gosip. Itu kira-kira. Apalagi menfitnah. Nah, itu bahaya. Ya. Maka di sini kita belajar dari Santa Faustina. Belalah nama baik. Membela nama baik berarti tidak menjelek-jelekan. Justru kalau ada orang yang mengatakan, tahu nggak kalau Varia itu begini. Harusnya sebagai sahabat yang baik, Erni tidak akan menambah-nambahin, membumbu-bumbui ya, tambahin kecap, tambahin lada, tambahin apa aja gitu. Ya emang Varia begini, lo baru tahu kalau Varia begini. Nah, jadi makin panjang. Sehingga orang bisa menilai bahwa Varia itu mengerikan, jahat, dan seterusnya. Nah, maka Faustina mengatakan belalah nama baik sesama. Ternyata menggosip itu bukan cuma kalangan ibu-ibu, bapak-bapak juga sama saja. Ya kan Pak Asehan, Pak Helmi? Ya, ternyata di lingkungan kantor mereka juga suka menggosip, gosipin bosnya, gosipin anak buahnya, dan seterusnya. Nah, mari teman-teman, kita berbalik, kita mau menjadi sesama yang baik. Maka kita harusnya menjadi sesama yang baik, tidak rela kalau punya teman dijelek-jelekin. Kan begitu ya, harus dibela.
Nah itu makanya Faustina mengatakan belalah nama baik sesama. Kalau ada yang mau menggosip, tunggu dulu, kamu belum tahu dari sisi yang lainnya. Padahal saya kenal Varia itu dari sisi yang baiknya. Nah seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, bersukacitalah atas keberhasilan orang lain. Ini susah ya toh, karena apa? IRI itu sifat utama manusia. Karena pada dasarnya manusia itu ingin menonjolkan dirinya sendiri. Iya, itu kan gue, itu kan aku. Gak ada aku, lihat aja kayak apa. Lihat. Itu namanya iri hati. Maka Santa Faustina mengatakan, bersukacitalah atas keberhasilan orang lain. Justru kita bangga kalau punya teman sukses. Kita bangga kalau punya teman yang baik, yang membawa kita lebih baik. Begitu kan? Aduh, aku bersyukur banget bahwa melalui komunitas ini, melalui PD ini, melalui teman-temanku ini, aku dibawa lebih baik lagi. Aku diingatkan untuk menjadi kekasih Tuhan yang lebih baik lagi. Nah, begitu, ya kan? Jadi 3 hal ini, pertama, kedua, dan ketiga, coba diingat-ingat, coba dihafal, dan dipraktekkan. Itu PR buat kita semua, termasuk saya. Ya, oke. Baik. Ini saya lewatin aja karena ini doa. Ini doanya Santa Faustina, ya. Iya. Nah, sekarang 288. Oh iya nanti tadi sekali peristiwa ada itu ya. Aku berbicara panjang lebar dengan Yesus mengenai para siswi kami. Karena Faustina kan hidupnya kan di biara. Di biara kan ada suster senior, ya, ada juga yang pembimbing, tapi ada juga yang adik-adik kelas yang masih sekolah yang namanya novisia, masih menempuh calon suster. Maka di sini dikatakan dia berbicara kepada Yesus tentang para siswi kami. Jadi teman-teman jangan heran siswi apaan gitu ya. Nah, Faustina punya teman adik-adik kelas novisiat calon suster. Faustina tanya pada Yesus, apakah di antara siswi kami ada seseorang yang menyenangkan hatimu? Belum lah begini. Tuhan menjawab, ada. Tapi cinta mereka sangat rapuh. Dan karena itu, aku mempercayakan mereka ke dalam perhatian khususmu. Berdoalah bagi mereka. Nah, teman-teman, ini kan tadi kita bicara tentang bagaimana kita mencintai sesama. Satu poin cara mencintai sesama itu adalah berdoa untuk mereka. Berdoalah bagi mereka. Jadi dengan kita berdoa, mendoakan orang, itu berarti kita mencintai dia. Betul kan ya? Nah, ini wujud nyata dari perbuatan cinta kasih kepada sesama. Ya. Jadi seringkali kita juga dengan entengnya, dengan mudahnya, Vel, doain aku ya. Dan Feli bilang, iya Cik, nanti saya doain. Tapi kenyataannya, lupa, nggak didoain. Ya kan? Ini contoh ya Vel ya. Contoh Vel. Ya. Saya juga sering begitu kan dengan mudahnya. Far, titip doa ya buat ini, buat si A, buat si B, buat aku dan sebagainya. Dan enteng sekali saya mengatakan, iya nanti saya doakan. Tapi apa yang terjadi? LUPA. Nah, itu berarti kita belum mempraktekkan mencintai sesama. Ya kan? Dan akhirnya kita menyadari, gubrak, itulah aku. Sama, gak usah takut, tadi Feli langsung begini ya kan? Sama Vel, saya juga seringkali LUPA. Maka dengan komunitas seperti ini, kita mau diingatkan terus, supaya kita memperbaiki diri. Itu sebenarnya tujuan komunitas ini. Oke, next ya.
Ini doanya, doa Faustina. Faustina selalu berdoa kepada Tuhan, ya. Oke. Oh, betapa berkobar-kobar kerinduanku untuk mencintai Engkau dengan setiap detak jantungku. Ini kenapa saya kasih merah? Karena tadi juga sudah ada bahwa setiap detak jantung Faustina itu mau mencintai Tuhan. Nah, ya, baik. Seluruh muka bumi tidak cukup bagiku. Langit pun terlalu kecil dan jagat raya tidak ada artinya. Hanya Engkaulah yang cukup bagiku, ya Allah yang kekal. Hanya Engkau yang dapat memenuhi lubuk jiwa. Teman-teman, kalau kita tidak bisa merasakan, tidak mampu menerima Tuhan, bagaimana kita bisa membagikan kasih Tuhan itu untuk sesama? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi, artinya Faustina sangat menyadari, dia menimba kasih Allah dulu, yang vertikal dulu, kemudian baru dia mampu untuk membagikan yang horizontal. Maka tidak mungkin kalau kita mengatakan aku mencintai Tuhan tapi membenci saudara sendiri. Itu nonsense, itu gombal, itu bohong, boing. Gak bakalan bisa. Yang namanya mencintai Tuhan, aplikasinya, kenyataannya, real, itu harus nyata dalam tindakan mencintai sesamanya. Maka Yesus mengatakan pada muridnya, bagaimana kamu bisa mencintai aku yang tidak terlihat ini, kalau yang terlihat aja kamu tidak bisa mencintainya. Nah, itulah. Maka teman-teman, kita tidak mungkin mengatakan, saya mencintai Tuhan, tapi saya nggak mau mencintai sesama. Itu namanya gombil. Ya, oke, next. Nah, sekarang kita lihat. Ini ceritanya Faustina sedang retret. Kemudian dia mengatakan, renungan utama dalam retret ini mengenai tujuan hidup. Ya, ini tentang memilih cinta. Ya, jiwa harus mencintai. Ia mempunyai kebutuhan untuk mencintai. Jadi mencintai itu ternyata kebutuhan loh teman-teman. Kita juga perlu mencintai dan kita juga perlu dicintai. Ini dua hal, mencintai dan dicintai ini terjadi di setiap makhluk hidup. Saya mengatakan makhluk hidup itu berarti termasuk binatang. Kita lihat terhadap binatang peliharaan kita. Binatang juga sangat membutuhkan dicintai. Dan dia juga mencintai kita. Betul ya? Dia sayang-sayang kita, ya kan? Dengan caranya binatang mengungkapkan cinta kepada kita. Nah, demikian juga tanaman. Kalau tanaman itu juga perlu dicintai. Dan kita juga perlu mencintai tanaman. Sehingga setiap bangun tidur kita bisa melihat bunga yang mekar, bunga yang indah. Itu kan artinya terjalin hubungan cinta, saling mencintai. Ya, jadi semua makhluk hidup itu memerlukan yang namanya cinta, saling dicintai dan mencintai. Maka jiwa harus mengalihkan arus cintanya bukan kepada lumpur atau kepada kesia-siaan, tetapi kepada Allah. Ini Faustina mencatatkan hal itu. Ya, Faustina menyadari bahwa cinta yang paling utama itu adalah cinta kepada Allah. Kemudian, nih lihat nih ya. Aku mencintai makhluk sejauh mereka membantuku untuk bersatu dengan Allah. Aku mengasihi semua orang sebab aku melihat gambar Allah di dalam mereka. Ini poin penting untuk mencintai sesama. Kita tidak boleh pilih. Aku cuma mau mencintai A, B, C, D karena dia sahabatku, karena dia baik sama aku. Tapi aku mau memusuhi D, E, F, G dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tidak sayang sama aku. Aku juga mau membalasnya. Nah, itu nggak boleh. Ya, yang namanya cinta itu berlaku untuk semua orang. Ya, maka Yesus memberikan perintahnya jelas. Kasihilah sesamamu manusia. Sesamamu manusia tidak ada terkecuali. Bahkan Yesus mengajarkan kepada muridnya, berdoalah bagi musuh-musuh. Nah, loh, ya kan? Sampai musuhnya aja suruh mendoakan.
Jadi di mata Tuhan sesama adalah semua ciptaan Tuhan. Karena Low apa? battery, Di Bi. dalam setiap ciptaan Tuhan Low bat. itu Baterai ada nggak jalan. Tuhan Sang Heeh. Pencipta. Karena Yesus mengatakan Baterai gua nggak manusia jalan. Pakai diciptakan charger itu. segambar dengan diri. Nggak ada itu, Bagaimana colokan itu. mungkin kita bisa memilah-milah, memilih-milih orang, ini yang aku cintai, itu yang tidak. Dan Tidak sekarang nggak bisa. jalan sih. Karena setiap Habis di 90%. wajah kita ini, kita melihat Yesus Sang Pencipta yang ada di dalam diri kita, masing-masing manusia. Oke, itu teman-teman. Oke, ini saya rasa nggak terlalu. Oke, ya, baik, saya stop share-nya. Oke, nah kita sekarang boleh diskusi. Apa yang bisa kita pelajari hari ini tentang hukum kasih? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tadi Pak Enang sudah menjabarkan tentang kasih kepada Tuhan dan sesama melalui Injil hari ini. Dan saya mencoba melengkapi dengan catatan harian Faustina. Mungkin ada beberapa teman yang heran ya, yang kaget ya, yang takjub. Kok bisa ya catatan harian Faustina kok bisa sama dengan Injil? Ya, teman-teman yang baru hari ini bergabung mungkin itu pertanyaan yang muncul. Kok bisa? Kok bisa sama? Ternyata dari pengalaman saya secara pribadi dengan membaca catatan harian Faustina, semakin diulang-ulang kita membacanya, semakin kita mengerti bahwa catatan harian Faustina ini ternyata tujuannya untuk membantu kita semua lebih mengerti tentang Injil. Jadi saya selalu bilang dengan teman-teman, bagi saya secara pribadi, catatan harian Faustina itu adalah kitab suci kedua saya. Saya sampai berani mengatakan itu. Kenapa? Karena ternyata terbukti sejak saya membaca harian Faustina ini, banyak hal yang mampu menerangi saya, membukakan pikiran saya untuk saya lebih gampang, lebih mudah menangkap apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi bagi saya, catatan harian Faustina ini pedoman untuk membantu saya mengerti tentang kerahiman Allah yang tertulis di dalam Injil. Itu saja teman-teman dari saya hari ini. Saya kembalikan ke Pak Asehan. Mungkin bisa dibuka tanya jawab atau diskusi atau sharing. Terima kasih.